Kayaknya masih berkaitan dengan hak ya. Hadis 42. La tu'adunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jalha'i minasyatil qarna'i. Rawahu Muslim. Demi Allah, sungguh seluruh hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat. Hingga kambing yang tidak bertanduk akan diberikan hak membalas kepada kambing yang bertanduk yang dulu pernah menanduknya. Ya, masih berkaitan dengan amanah ya. Hadis ini menjelaskan kesempurnaan keadilan Allah, bahwa Allah itu adil ya. Sekecil apapun ada balasannya. Hak yang diambil sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban dan akan dikembalikan. Jadi tidak ada satu kezaliman pun akan luput dari perhitungannya Allah. Bentar. Taib. Tidak ada satu kezaliman pun yang akan luput dari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seekor kambing yang dulu dizalimi oleh kambing yang lain, nanti di hari kiamat sebelum mereka jadi tanah akan dikasih kesempatan memperoleh keadilan. Kamu dulu diseruduk, ya sekarang giliran kamu yang nyeruduk sampai adil seadil-adilnya. Kalau hewan aja dapetin keadilan, maka bagaimana manusia? Manusia yang punya akal, yang punya tanggung jawab, tentu manusia ini jauh lebih layak untuk diadili. Cuman kita pernah dengar ya kata-kata yang kayak begini tuh. Nanti ya kita ketemu di pengadilannya Allah, saya tuntut kamu di akhirat. Nah itu hati-hati. Hati-hati dengan ucapan yang begitu. Kan kita bukan panitia akhirat. Kondisi kita dengan mereka tuh sama sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada perkara di dunia, selesaiin di dunia, jangan bawa-bawa akhirat. Kita nggak tahu keadaan kita di sana kayak gimana, gitu. Walaupun kayak merasa benar sendiri, menang sendiri, ntar ya keadilan Allah, saya tuntut ntar di akhirat. Akhirnya saling tuntut menuntut, ribet urusannya. Akhirat jauh lebih ribet, mending kamu ribet di dunia, selesaiin di sini, akhirat tenang. Ya. Jangan sampai bawa masalah dunia ke perkara dan urusan akhirat. Hati-hati, hati-hati banget ya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kisos yang terhadap hewan bukan karena mereka mukallaf, tapi untuk menunjukkan betapa sempurnanya keadilan Allah. Apalagi orang mukallaf, orang yang berakal. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Biji zarrah aja enggak. Siapa yang menzalimi? Diri kita sendiri. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, Allah itu maha adil. Yang pertama, tidak ada kezaliman yang dianggap kecil. Makanya doa orang-orang zalim itu mustajab. Ya, orang-orang yang terzalimi maksudnya, bukan orang zalim. Maksudnya orang yang dizalimi, kalau dia ngangkat tangan itu mustajab. Ya. Ucapan menyakitkan, fitnah, mengambil hak orang lain, hingga meremehkan amanah, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, hak manusia itu sangat berat. Dosa kepada Allah bisa diampuni dengan taubat, pasti yakin Allah maafin. Ya. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia diselesaikan dengan cara apa? Mengembalikan haknya, atau kalau enggak meminta kerelaan, meminta ridhonya. Misalnya haknya udah enggak ada, udah hilang, habis. Caranya gimana? Ya minta ridhonya, minta halalnya. Jangan mau tuntut menuntut di akhirat. Ya, kamu punya utang di dunia, kamu bisa selesaiin pakai uang. Tapi kalau di akhirat, ya kamu masih punya tuntutan sama orang tersebut, ada utang, mau bayar pakai apa? Gak ada dinar, gak ada dirham. Kamu bayarnya pakai apa? Bukan pakai uang, pakai amalan kamu. Ya, pakai sholatmu, pakai puasamu. Terus saldonya minus, masih gak bisa bayar misalnya. Akhirnya apa? Dosa dia ditransfer ke kamu. Akhirnya jadi orang yang bangkrut di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya,
karena nggak ada barang atau uang yang bisa buat bayar, jadi mending selesaikan di dunia, ya. Ada satu perkara yang belum selesai, ibarat kamu mengikat tali dengan orang tersebut, kamu nggak bisa nyampe ke Allah sebelum putusin tali tersebut, ya. Balikin hak-haknya, minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya, ya. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan kezaliman sekecil apapun, walaupun sekedar body shaming dan lain sebagainya. Misalnya ya, kadang seorang ngerasa hanya bercanda, hanya meminjam tanpa izin, ngambil sendal doang, minjem sampai situ dibalikin, ya. Sandaran di motor orang, nggak tahu punya siapa, di parkiran misalnya. Hanya menyakiti hati sedikit, ya. Padahal semua itu termasuk kedzaliman dan semua itu tercatat. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat tidak diciptakan untuk tidur, ya. Itu malaikat kalau bisa ngomong mengeluh, aduh udah males sebenarnya jagain kita sehari-hari, ya. Dia rebahan lagi, dolim lagi, bohong lagi, ngobrol lagi, nggak ada gunanya ini itu. Ya, tapi malaikatnya diciptain yaf'alu ma tu'marun, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, nggak bisa protes, ya. Jadi jangan meremehkan kezaliman sekecil apapun. Misalnya bercanda, minjem tanpa izin, nyakitin hati orang, atau nyakitin walaupun sedikit mungkin. Ya saya nggak bermaksud begitulah, kamu kan nggak tahu, ya. Semuanya itu dicatat, ya. CCTV-nya malaikat itu canggih, nggak bisa rusak jaringannya. Kemudian yang keempat, hari kiamat adalah hari penyelesaian seluruh perkara. Jadi sebelum disidang nanti di pengadilan akhirat, kita sidang sekarang aja selesaiin, ya. Tidak ada hakim yang bisa disuap nanti, ya. Tidak ada saksi palsu, anggota tubuh jadi saksi. Tidak ada kezaliman yang disembunyikan, ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, Masya Allah, emang beliau urusan amanah nih sering ambil cerita dari beliau. Beliau itu sangat takut memakan harta yang bukan haknya, ya. Ya kayak tadi saya cerita, lampu negara menyala, kemudian pembicaraan berubah jadi urusan pribadi, beliau padamin lampu, nyalain lampu pribadinya, ya. Bahkan sampai urusan lampu beliau takut. Gimana kita yang sering ngambil hak-hak orang, gak pakai ngomong, ya. Tapi sekarang yang biasanya nggak perlu izin, ya. Ngambil status izin, mau post izin, mau. Lah di situ kan sudah ada namanya, ya. Emang diposting di grup-grup, diposting untuk umum. Ngapain ganggu ustadzah pakai japri izin share, kan itu udah di share aslinya, ya. Udah ada tulisan lagi halal share, masih begitu, ya. Jadi yang nggak perlu malah biasanya minta izin. Kadang mereka tidak bisa memposisikan sesuatu sesuai tempatnya, ya. Yang justru perlu izin, yang dianggap sepele malah nggak izin. Ya begitu, kita harus pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Please be smart, ya. Jadi teman-teman, kezaliman yang dianggap kecil di dunia bisa menjadi perkara besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Ustadzah Halimah Selasa kemarin di Hadroh bilang, ya, pokoknya urusan sama orang ini dua aja, ya. Jangan nyakitin hati orang dan jangan ganggu orang lain. Udah gitu aja. Sama orang umum, ya. Kalau sama teman deket, sama sahabat, banyak lagi hak-haknya. Tapi sama orang umum yang penting dua hal ini, ya kamu selamat. Jangan nyakitin hati, jangan ganggu orang. Udah, wes, ya. Kalau kambing aja mendapatkan keadilan, gimana dengan manusia yang suka ngambil hak saudaranya? Pengadilan yang kayak gimana tuh nantinya? Jadi hati-hati banget, ya. Hak manusia itu tidak gugur hanya karena waktu berlalu. Lo kan udah lama, udah selesai. Kirain udah lupa masalah ini. Tidak. No. Hak manusia tidak gugur hanya karena waktu berlalu, tidak, ya.
itu kalau urusan sama Allah udah taubat udah selesai. Kalau manusia selama kamu meskipun 10 tahun 15 tahun belum ngembaliin hak-haknya, belum minta ridho ya, belum minta maaf ya, tetap tidak akan gugur. Sampai kemarin Dares sama Habib Jindan ada yang nanya, saya waktu kecil suka nyolong, gedenya saya sadar, terus gimana itu ya, saya mau minta maaf sama orangnya udah nggak ketemu, sampai sebegitunya ya. Dan itu nggak hilang ya, tetap Habib Jindan bilang kalau bisa dicari ya cari orangnya, kalau emang bakal ketemu cari ya, kembaliin uangnya, kalau bisa lebihin, walaupun nggak inget jumlahnya lebihin sampai sebegitunya ya. Tetap beliau memerintahkan nyari, kalau enggak sedekah atas nama orang tersebut. Kalau emang kepepet ya doain dia, istighfarin dia, kamu beramal-amal niatin buat dia. Segitunya aja, kalau ketemu tetap balikin ya, karena hak manusia tidak akan gugur hanya karena berjalannya waktu ya. Dan juga diajarin istighfarnya yang kemarin itu Ustadzah Farid yang tahu, aku lupa, waliman lahu hakun alayya, yang pakai begitu dibaca 5 kali setiap selesai adzan yang kalau nggak salah begitu teman-teman. Nanti deh di share, aku nanya dulu sama beliau. Istighfarnya gini, astaghfirullahu li waliman lahu hakun alayya. Aku meminta ampun untukku dan meminta ampun untuk siapa yang ada hak di atasku. Begitu, astaghfirullahu li waliman lahu hakun alayya 5 kali, dibaca 5 kali setiap adzan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.